Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kalau kita mau jujur saudara sekalian, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa peristiwa kita bertobat, lahir baru, dan dilepaskan dari kutuk itu adalah peristiwa paling bersejarah dalam hidup kita. Oleh karena itu, dengar firman Tuhan dengan baik, supaya saudara menyadari bahwa bukan hanya sekedar hal sederhana ketika saudara bertobat, lahir baru, dan lepaskan dari kutuk. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Telah menolong kami untuk mengerti betapa pentingnya kami untuk mengingat sejarah hidup kami ketika kami diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Amin. Saudara masih ingat? Paskah kita itu, Paskah atau Jumat Agung itu selalu disesuaikan dengan apa? Bulan purnama. Jadi itu sebabnya mengapa kadang-kadang dia pada akhir Maret atau awal April. Dan itulah tahun Keluaran. Apa itu Paskah? Itu mereka mengingatnya dengan mengoleskan, itu kutuk terakhir, mengoleskan darah anak domba di ambang pintu, dan mereka waktu itu makan itu daging panggang dengan kuah yang pahit, roti yang tidak beragi dicelupkan ke kuah yang pahit untuk mengingat apa? Kepahitan yang mereka alami selama ratusan tahun di Mesir, menjadi budak di Mesir. Saudara pemirsa, untuk kita, apakah kita masih ingat betapa pentingnya ketika kita bertobat, buka hati terima Yesus, dan dilepaskan dari kutuk? Ini yang saya ingin ingatkan terus kepada kita. Mengapa? Itulah yang menjadi permulaan segala bulan. Bulan pertama di mana kita bertobat. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudara sekalian. Adakah yang merasa itu sudah biasa saja? Atau sudah malahan belum bertobat? Karena sudah merasa cukup sudah anak seorang hamba Tuhan atau anak orang Kristen. Tidak cukup saudara sekalian. Jadi sangat penting di mana kita menyadari bahwa kita sudah bertobat sendiri, lahir baru sendiri dari nyuruh, dan kemudian dilepaskan dari kutuk juga sendiri. Saudara mungkin bilang, kok Opa ini selalu ngomong tentang lepaskan dari kutuk? Saudara tidak bisa merasakannya. Saya yang merasakannya dan melihat dengan sendiri. Itu anak, cucu, sampai keturunan keempat, kata firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat yang kelima. Jadi jangan pernah lupa itu saudara sekalian. Atau dari 1 Petrus 1 18-19.
Jadi karena itu saya terus tekankan itu. Dan jangan saudara sekalian bilang, oh dari Amerika tidak pernah mereka ngomong begitu. Amerika itu sudah berapa ratus keturunan yang percaya. Tapi sudah dengar baik-baik khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Saya suka simpan itu. Hamba-hamba Tuhan di Amerika. Mereka terus katakan, lepaskanlah dirimu daripada kutuk. Saudara pemirsa sekalian, hari ini saya mengajak kita melihat firman Tuhan ini. Sesudah itu, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Untuk tadi, dioleskan darahnya di ambang pintu. Kenapa demikian, saudara sekalian? Supaya malaikat maut tidak masuk. Dan ini menjadi sejarah. Sehingga mereka dapat keluar, melalui itu tidak pernah lagi menjadi budak selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, ini amat penting untuk kita perhatikan hal ini. Sehingga kita menganggap bahwa bulan pertobatan, bulan kelahiran baru, bulan kita dilepaskan dari kutuk, itu amat sangat berharga. Kenapa? Dengan itu kita meninggalkan kehidupan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru, meninggalkan dosa dan masuk dalam hidup dalam kesucian. Kita lepas dari kutuk di belakang sana, kutuk kematian. Ingat, nanti sebentar baca Roma 6 ayat 23. Karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini titik balik hidup kita. Kalau Tuhan buat titik balik dalam kehidupan umat Tuhan, Tuhan juga akan buat kita untuk memasuki kehidupan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hidup kita akan Tuhan buat menjadi ini, ingat. Ya, kalau perlu ditulis. Ya, Tuhan mau kita hidup apa? Sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami berdoa supaya kami mengingat kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang menyelamatkan kami ketika kami bertobat. Terima Engkau Tuhan Yesus dan lepaskan dari kutuk. Terima kasih Tuhan buat hidup kami ke depan menjadi hidup yang sehat, sukses, dan makmur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.